Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi saudaraku dengan saya Cecep Muhammad Yasin di Cecep Muhammad Yasin channel yang insya Allah berusaha untuk mengedukasi jenengan. Ya, sekali kita membacakan sekarang ini Ferdinand Huta Heian, terduga pengusung kebencian, pengusung politik kebencian pada Anies Rashid Baswedan. Ya saudaraku, kalau saya bilang pengusung politik kebencian PPK itu kalimat yang disampaikan sama orang-orang, pengusung politik kebencian kepada khususnya Anies Rashid Baswedan. Ya, ini kali ini saya membaca sebuah berita, ya ini sebuah berita, ini saya sampaikan nih seorang Ferdinand Huta Heian, mungkin karena kualitasnya jauh dari keturunan dan kualitasnya jauh sehingga dia merasa marah ini. Ya ini pertanyaannya apa itu, kalimat beritanya sungguh sangat menggelitik saya. Ini saya baca dulu ya saudaraku ya. Ini Warta Ekonomi Jakarta, ini minggu kemarin tanggal 30 Oktober 2022. Ini tolong dijawab Ferdinand Huta Heian, ini katanya, apa sih jasa kakek Anies buat bangsa ini? Oke, kita baca beritanya. Warta Ekonomi Jakarta, Ferdinand Huta Heian kembali menyoroti mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kali ini pegiat media sosial ini mengungkit kakek Anies Baswedan, Abdurrahman Baswedan. Ferdinand Huta Heian mempertanyakan jasa Abdurrahman Baswedan kepada bangsa ini. Mempertanyakan, kalau dia tanyakan apa jasanya kakeknya atau orang tuanya kalau ditanya Pak ya, orang tuanya Ferdinand Huta Heian atas bangsa ini nggak ada, saudaraku. Saya baca buku Risalah Rapat BPUPKI. Kakeknya cuma bicara supaya orang Arab totok dan turunan diterima sebagai WNI. Ini pada saat membahas kewarganegaraan dalam UUD. Coba Min, jelaskan jasanya yang lain. Saya pengen tahu biar tambah ilmu. Tweet Ferdinand Huta Heian menanggapi cuitan akun @abuwaras yang menunjukkan sebuah video kepada mereka yang selalu teriak soal Yaman. Siapa sosok Abdurrahman Baswedan atau populer dengan nama AR Baswedan yang diberi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo ini? Langsung dijawab ini. Semasa hidupnya, ini langsung dijawab nih oleh Warta Kota. Semasa hidupnya dia dikenal sebagai seorang nasionalis, jurnalis, pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, mubalik, dan juga sastrawan Indonesia. AR Baswedan pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, Wakil Menteri Muda Penerangan RI pada Kabinet Syahrir, anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat BPKNIP, anggota Parlemen dan anggota Dewan Konstituante. AR Baswedan adalah salah satu diplomat pertama Indonesia dan berhasil mendapatkan pengakuan de jure dan de facto pertama bagi eksistensi Republik Indonesia dari Mesir. Yang datang pertama ke Mesir nih, sehingga mendapatkan pengakuan ini, hebat ini. Selain berbicara dan menulis dalam bahasa Indonesia, AR Baswedan juga menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Belanda dengan fasih. Wah, ini diperlukan sekali ini orang ini ya. Di saat zaman merebut kemerdekaan dalam diplomasi dan mempertahankan kemerdekaan. Ayo kita lanjut. AR Baswedan adalah seorang pemberontak pada zamannya. Harian Matahari Semarang memuat tulisan Baswedan tentang orang-orang Arab. 1 Agustus 1934, AR Baswedan memang peranak Arab, walau lidahnya pekat bahasa Jawa Surabaya bila berbicara. Ia menyerukan kepada orang-orang keturunan Arab agar bersatu membantu perjuangan Indonesia. Ia mengejak keturunan Arab seperti dirinya sendiri menganut asas kewarganegaraan. Ius soli, di mana saya lahir disitulah tanah airku. Hebat sekali. Di mana saya lahir disitulah tanah airku. Ius soli ya. Pada titik inilah dia menjalani perubahan haluan yang sangat besar bagi pribadi dan pada akhirnya menggerakkan perjalanan Indonesia. Pada masa revolusi, AR Baswedan berperan penting menyiapkan gerakan pemuda peranakan Arab untuk berperang melawan Belanda. Mereka yang terpilih akan dilatih dengan semi-militer di barak-barak. Mereka dipersiapkan secara fisik untuk bertempur.
AR Baswedan sendiri pernah ditahan pada masa pendudukan Jepang 1940, sebelum kemerdekaan, ini perebutan kemerdekaan ini ditahan tentu saja karena suaranya vokal. Saat Indonesia merdeka, ia mengorbankan keselamatan dirinya saat membawa dokumen pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Mesir pada 1948. Dia mendapatkan gangguan dan hambatan tak sedikit dalam menjaga dokumen ini. Padahal semua bandara di kota-kota besar, terutama Jakarta, sudah dikuasai tentara Belanda dan sekutu, dan tidak ada yang bisa lewat dari penjagaan mereka. Tapi berkat kelihan dan kenekatannya, dengan menaruhnya di kaos kaki, dokumen penting dari Mesir itu bisa selamat dan Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai negara merdeka secara penuh, de jure dan de facto. Ini hebat. Berarti beliau membawa dokumen dari Mesir, kalau itu terus ya mempertahankan dokumen dengan kecerdasannya. Hebat lagi. Masih dipertanyakan oleh Ferdinand. Ya Allah Ferdinand, baca buku kawan. Kalau memang belum tahu itu baca buku, jangan bertanya. Jadi kelihatan gobloknya. Goblokmu jadi kelihatan. Ketawa jadi, aduh maunya nggak ketawa, tapi kalau melihat Ferdinand ini ya maaf, kalau dari sini saya jadi ketawa, ini kelihatan gobloknya orangnya. Tapi nggak apa-apa lah, memang Anies itu memang dia salah satu pengusung, ya menurut saya terduga pengusung politik kebencian, khususnya kebencian kepada Anies Rashid Baswedan, ini nggak apa-apa lah. Dan Anies tidak marah itu. Jurnalis AR Baswedan adalah seorang otodidak. Dia mempelajari banyak hal secara mandiri, terutama kemampuan menulisnya. Tapi dia mendapatkan dunia jurnalisme terbuka lebar setelah bertemu wartawan pertama dari keturunan Arab di Hindia Belanda, Salim Maskati, yang kemudian hari membantu AR Baswedan dengan menjadi sekretaris jenderal PAI. Oleh karena itu, profesi utama dan pertama AR Baswedan adalah jurnalis. Dia memang sempat menjalani kegiatan perniagaan dengan meneruskan usaha toko orang tuanya di Surabaya, tapi dia tak kerasan. Dia tertarik pada dunia jurnalisme. Subagio IN dalam buku Jagat Wartawan memilih AR Baswedan sebagai salah seorang dari 111 perintis pers nasional yang tangguh dan berdedikasi. Keren, bro. Saat bekerja di Sintitpo, ia mendapat 75 gulden. Waktu itu beras kuintal hanya 5 gulden. Ia kemudian keluar dan memilih bergabung dengan Suara Umum milik Dr. Sutomo dengan gaji 10-15 gulden sebulan. 75 dia tinggalkan, dia memilih gaji 10-15 gulden. Wah, ini kalau bukan orang hebat, orang yang girohnya untuk berjuang gede, nggak mungkin nih. Setelah itu dia bekerja di Matahari, tapi setelah mendapatkan mana untuk menjalankan roda-roda organisasi Persatuan Arab Indonesia, ia meninggalkan Matahari padahal ia mendapat gaji 120 gulden di sana, setara dengan 24 kuintal beras waktu itu. Beras waktu itu sangat langka ya, harganya juga ya mahal. Inilah sosok AR Baswedan. 125 gulden ditinggal demi perjuangan katanya. Sebagai wartawan pejuang, AR Baswedan produktif menulis. Saat era revolusi, tulisan AR kerap tampil di media-media propaganda bangsaan Indonesia dengan nada positif dan optimis sebagaimana terekam dalam buku The Crescent and the Rising Sun yang ini. The Crescent and the Rising Sun, Indonesia Islam under the Japanese Occupation 1942-1945, karya Hari J. Benda. Suratmen dan Dwi-Pratama merangkum perjalanan AR dalam dunia jurnalis berikut. Redaktur harian Sintitpo di Surabaya 1932. Redaktur harian Suara Umum di Surabaya yang dipimpin Dr. Sutomo 1933. Redaktur harian Matahari Semarang 1934. Penerbit dan pemimpin majalah Sadar, pemimpin redaksi majalah internal PAI Aliran Baru 1935 sampai 1939. Penerbit dan pemimpin majalah Nasa Putra di Yogyakarta 1950-an. Pemimpin redaksi majalah Hikmah, pembantu harian Mercusuar Yogyakarta 1973, penasihat redaksi harian Masa Kini Yogyakarta 70-an. Karir politik. Jalan politik AR Baswedan dimulai dari menjadi ketua PAI. PAI memperjuangkan penyatuan penuh keturunan Arab dengan masyarakat Indonesia dan terlibat aktif dalam perjuangan bangsa. PAI mendapatkan banyak kritikan dan cercaan dari sanasi atas cita-citanya. AR Baswedan mengkonsolidasikan kekuatan internal sekaligus membangun komunikasi dengan pihak luar, yaitu Gerakan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia lainnya seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Sari, dan Muhammad Husni Tamrin.
Pada 2021 Mei 1939 PAI turut bergabung dalam Gerakan Politik Indonesia atau GAPI yang dipimpin oleh Muhammad Husni Tamrin. Dalam GAPI ini partai-partai politik bersepakat untuk menyatukan diri dalam wadah negara kelak bernama Indonesia. Berkat masuk dalam GAPI ini, posisi PAI sebagai gerakan politik dan kebangsaan semakin kuat. Selain masuk dalam GAPI, AR Baswedan juga membawa PAI ke dalam lingkaran gerakan politik kebangsaan yang lebih luas dengan masuk ke dalam Majelis Islam ala Indonesia, MIAI pada 1937. Pada pendudukan Jepang, AR Baswedan diangkat sebagai anggota klub Sangiin, semacam Dewan Penasihat Pusat yang dibentuk penguasa Jepang. Organisasi ini diketuai langsung oleh Insinyur Soekarno. Menjelang Indonesia Merdeka, AR Baswedan ikut menjadi anggota Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Disinilah AR Baswedan bersama pendiri bangsa lainnya terlibat aktif menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Penyusun 9 Undang-Undang Dasar termasuk juga Pancasila ini. Aduh, karena mungkin ya apa ya? Ya kalau kurang literatur sepertinya itu patut saya duga. Ferdinand Huta-Hayan nggak ngerti. Setelah Indonesia Merdeka, AR Baswedan menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. Perjuangan AR Baswedan berlanjut ke Republik Baru bersama dengan Haji Agus Salim, Menteri Muda Luar Negeri, Rashid, Sekjen Kementerian Agama, Muhammad Nasir, dan ST. Pamuncak AR Baswedan Menteri Muda Penerangan menjadi delegasi diplomatik pertama yang dibentuk oleh negara baru merdeka ini. Mereka melobi para pemimpin negara-negara Arab. Perjuangan ini berhasil meraih pengakuan pertama atas eksistensi Republik Indonesia secara de facto dan de jure oleh Mesir. Lobi panjang melalui Liga Arab dan di Mesir ini menjadi tonggak pertama keberhasilan diplomasi yang diikuti oleh pengakuan negara-negara lain terhadap Indonesia sebuah republik baru di Asia Tenggara. Pada 1950-an, AR Baswedan bergabung dalam Partai Masyumi. Wah, ini partainya satu partai dengan kakek saya ini, yang partai yang dibenci oleh PKI ini. Ya. Waktu itu bermusuhan dengan PKI. AR Baswedan menjadi pejabat teras partai Islam terbesar dalam sejarah Indonesia. Deli Arnold menyimpulkan bahwa AR Baswedan termasuk dalam kelompok pendukung Muhammad Nasir dalam Masyumi. Mubalik juga beliau. Saat bersekolah di Hadramaut School di Surabaya, AR Baswedan berkenalan dengan Kiai Haji Mas Mansur, imam dan khotib Masjid Ampel Surabaya. Kiai Haji Mas Mansur pernah menjadi ketua cabang Muhammadiyah Surabaya. Dari perkenalan itu, AR Baswedan sering dimintai Kiai Haji Mas Mansur untuk ikut berdakwah ke berbagai daerah. Berkat kegiatan ini, komitmen keislaman mengental dan kemampuan pidato AR Baswedan terasah dengan baik. Pada gilirannya, kemampuannya ini sangat membantu saat ia berkeliling ke berbagai daerah dan menyampaikan kampanye tentang PAI. Selain berpidato, AR Baswedan juga berdakwah melalui tulisan-tulisannya yang tersebar di berbagai majalah dan koran Islam. Ia mengasuh kolom mercusuar pada harian milik Muhammadiyah. Mercusuar di kemudian hari berubah menjadi masa kini, Pada akhir 1940-an sampai akhir 50-an, AR Baswedan menjadi pemimpin redaksi majalah Hikmah, sebuah mingguan Islam populer. Dalam Dewan Redaksi selain AR Baswedan juga terdapat Muhammad Nasir dan Buya Hamka. Para penulis majalah ini adalah tokoh-tokoh Islam terkemuka seperti Safruddin Pawiranegara. Dalam bidang dakwah, AR Baswedan juga menjadi ketua Dewan Dakwah Islamiyah DDI cabang Yogyakarta. Bahkan dia menjadi pelindung dan rumahnya di Taman Yuwono menjadi tempat berteduh bagi mahasiswa atau seniman Islam yang tergabung dalam teater Muslim. Ya, saudara, cukup ini ya, kira-kira ini oke. Itu peranakan Arab dan totonya. Ya, saudaraku, ini fakta, saudaraku, bahwa karena kurang baca buku mungkin sehingga Ferdinand Huta-Hayan itu mempertanyakan jasa daripada AR Baswedan, kakek Anies Baswedan. Ini kalau saya sih mudah aja mengatakan bahwa pertanyaan itu tidak ada kelasnya, tidak ada nilainya, dan cenderung, saudaraku, pertanyaan itu adalah bagian daripada kebencian dan rasa cemburunya Ferdinand Huta-Hayan kepada Anies Baswedan. Dan kebetulan Ferdinand Huta-Hayan ini memang pengusung politik kebencian. Patut diduga sebagian dari orang-orang yang mengusung politik kebencian, politik permusuhan. Ya, gitu. Jadi ya, saudaraku, tadi sudah dijawab langsung oleh
Warta Ekonomi, bisa jadi ini warta apa nih? Warta Ekonomi. Yang terbit tanggal 30, silahkan dicari Warta Ekonomi. Judulnya jelas, saudaraku, di situ judulnya di Warta Ekonomi adalah tolong dijawab Ferdinand Huta Heian, apa sih jasa kakek Anies buat bangsa ini? Pertanyaan yang ya saya pikir pertanyaan orang yang tidak pernah membaca buku dan kualitasnya rendah. Saya takutnya kalau ditanya lagi apa sih jasanya kakeknya Ferdinand Huta Heian, biar bisa apple to apple. Ketika dia bicara masalah kakeknya Anies Rashid Baswedan, maka kita membicarakan juga kakeknya. Kalau kita mempertanyakan lagi ke orang tuanya, kalau dia mempertanyakan, saya akan apa sih bapaknya Ferdinand Huta Heian ini, saudaraku. Karena dia memang pengusung politik kebencian. Ya, saudaraku, dari sini kita bisa melihat bahwa sosok Anies memang dibenci oleh mereka-mereka yang anti perubahan, yang menginginkan negara ini kedaulatannya hilang. Ya, dengan fakta saat ini banyaknya Tiongkok. Kayak saya bicara masalah Republik Rakyat Tiongkok, RRT atau RRC ini, jangankan kita, Amerika itu loh ketir-ketir dengan RRT. Loh, kita kok bisa menerima ini yang tidak masuk akal sama saya, pertanyaan saya. Terus dan mereka mengambil pekerjaan-pekerjaan yang harusnya bisa dikerjakan oleh orang Indonesia, dan ini sangat menyakitkan. Nah, harusnya AR Baswedan, Ferdinand Huta Heian ini mempertanyakan janji-janji Pak Jokowi, tolonglah ditanyakan dia kualitasnya Pak Jokowi dalam posisinya untuk memenuhi janjinya. Salah satu adalah adanya SMK, di mana sekarang adanya, ya mohon maaf, fakta uang 11.000 triliun. Nah, ini harus ditanyakan. Nggak bisa dia hanya melihat satu sisi saja seperti kuda. Dia melihatnya ke depan aja, yang dilihat itu Anies. Saya kasihan aja kepada yang bersangkutan. Nanti kalau dia terlalu banyak marah dan sakit hati karena tidak sesuatu sebab, ya karena kebencian dalam pokok kepada Anies Rashid Baswedan, dia akan stroke nantinya. Kasihan. Jadi saudara-saudaraku yang nanti bertemu dengan Ferdinand Huta Heian, tolong sampaikan supaya dia sabar. Dan jangan terlalu banyak mengumbar nafsu kepada Anies Rashid Baswedan. Nanti kalau stroke, lantas ada apa-apa, saya akan merasa berdosa, jujur aja. Walaupun orangnya kualitasnya jelas saat ini sudah ketahuan bahwa itu kualitasnya rendah. Tapi sudahlah, kita anggap aja, kita maklumi orang seperti itu memang ya didasarkan kebencian, ya akhirnya nalarnya pun tidak berkembang, membaca pun tidak, maka ya itulah yang terjadi. Maka kembali lagi pada saudaraku, ya nuwun sewu, Ferdinand Huta Heian kalau berbicara sebaiknya membaca dulu, jangan asal mengo. Anak saya, cucu saya pun juga bisa mengo, hanya mengo aja bisa. Tapi yang jelas yang harus kamu perhatikan Ferdinand Huta Heian, fakta, kalau kamu jangan umbar kebencian kamu, nanti kamu stroke. Karena sosok Anies itu kamu maki-maki, jangankan wah kamu jelek-jelekan, kamu fitnah, dia akan tetap tenang, tidak akan membalas. Takutnya kamu sendiri dengan kondisi saat ini, ya saya lihat sepertinya jawaban kamu itu pertanyaan kamu pertanyaan sosok yang ngawur, yang kualitasnya rendah. Nanti kalau kamu terus begitu Ferdinand Huta Heian, takut saya kamu akan stroke, cepat mati. Ya saya tidak mendoakan loh ya, stroke cepat mati. Itu aja dari saya. Ya saudaraku, ini Ferdinand Huta Heian adalah salah satu yang menurut kami pengusung politik identitas kebencian, pengusung politik kebencian, ya khususnya kepada Anies Rashid Baswedan. Kita doakan bersama-sama semoga Ferdinand Huta Heian sadar dan mau introspeksi diri ya untuk melihat fakta, bukan mengobok-ngobok, karena ini bagian daripada
pemecah belah umat. Itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam merdeka, salam berkedaulatan, dan ingat, ayo terus kumpulkan saksi-saksi untuk Anies Rashid Baswedan di 2024. Masih ada waktu 1 tahun sampai 1,5 tahun kita berjuang mengumpulkan saksi-saksi, mengumpulkan relawan-relawan yang lain. Tidak usah melihat benderanya apa. Sesama relawan kita saling berlangkuran karena tujuan kita, karena Allah untuk negeri ini berdaulat. Negeri ini bisa menciptakan keadilan dan kemakmuran. Itu dari saya. Cecep Muhammad Yasin, Wong Kediri menyampaikan.